Halo semuanya, semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Dan tetap semangat untuk di rumah. Ngomongin di rumah, kalian tetap bisa stylish di rumah dengan baju kalian yang bagus-bagus dan keren-keren. Contohnya gue udah mau pakai bajuan ini. Ya ini baju tidur, baju piyama gue yang ada di rumah, salah satunya. Gue beli di Free Yama yang ada di bawah sini Instagramnya. Kalian bisa langsung beli dan DM aja, harga yang masih terjangkau. Asli, ini stylish banget. Kalian bisa juga untuk keluar rumah cuman mau ya menghirup udara segar atau mau berjemur di pagi hari. Ini bagus. Bagus kan? Bagus. Oke, kita lanjut aja. Gue mau merekomendasikan film buat kalian yang ada di Netflix. Karena mungkin kalian bingung mau nonton film apa. Tapi kali ini gue mau merekomendasikan bagian action. Actionnya itu apa? Bagian bencana alam. Nggak bencana alam, maksud gue bagian bencana. Bencana itu ada bagian bencana alam dan juga bagian bencana yang dibuat oleh manusia. Yang pertama bagian bencana alam itu adalah 2012. Kenapa gue memilih 2012 ini? Karena dari backgroundnya juga udah bagus cuy. Asli 2012 ini dari backgroundnya udah bagus walaupun dia rilis pada tahun 2006. Gue lihat film lebih banyak ke background karena menurut gue juga background itu salah satu apa ya yang memikat para penonton. Oh gila backgroundnya ini bagus. Walaupun sebenarnya gue nggak tahu ceritanya dulu atau gue belum nonton season pertamanya, tapi pas kalian lihat backgroundnya, oh gila ini backgroundnya bagus, rasanya gue pengen nonton deh gitu, kayak menarik gitu loh. Nah di dalam film ini bagaikan kiamat besar seperti itu, dan ini juga sempat viral di tahun 2006. Kalian bisa nonton bagian bencana ini. Oke, yang kedua ada lagi Geostrom. Geostrom itu juga bagus secara background menurut gua. Asli ini bagus dan ini juga riliskan tahun 2017. Jadi ini efeknya juga masih bagus dan secara penggambaran juga bagus. Jadi gua pas nonton ini walaupun gua nggak tahu tadinya ini tentang bencana alam banget, tapi sejujurnya bukan karena alam banget. Ya sebenarnya agak dibuat dari manusia juga sih. Kalian bisa nonton deh yang gue maksud itu. Nah pas gue lihat dari backgroundnya bagus sih, rasanya pengen nonton aja gitu. Karena gue juga melihat dari background juga sih kalau mau nonton film. Ini juga bagus untuk ditonton bagaikan bencana alam yang seluruhnya ada kayak salju, kalian ternyata bisa membeku. Asli itu bikin deg-degan juga karena ada dua saudara yang sebelumnya bertengkar gitu. Pokoknya kalian bisa nonton film ini yang sangat-sangat gue rekomendasikan di nomor 2 ini. Oke, next. Selanjutnya ada Into the Storm. Into the Storm ini secara backgroundnya menurut gue agak gimana gitu. Tapi gue udah tahu bahwa ini ada tornadonya gitu kan. Dan gue agak menarik kayak tornado. Gitu. Ada puting beliung gitu. Wow. Gitu kan. Ternyata ini dia ada di salah satu kota. Itu ada bencana alam, sebuah puting beliung, dan kita bisa melihat orang itu berjuang melawan bencana alam ini. Dan ini tuh rilis pada tahun 2014. Gue merekomendasikan nomor 3 karena menurut gue ini yang paling rendah daripada film yang pertama dan kedua. Tapi patut ditonton juga karena di film ini adanya bencana alam di kotanya, salah satu orang atau beberapa komunitas itu dia malah memvideokan bencana alam ini, dan dia juga membantu beberapa orang untuk mengamankan dari bencana alam ini. Jadi termasuk patut ditonton. Walaupun sebenarnya di Netflix ini sangat disayangkan, gue pengen banget nonton yang bagian San Andreas, itu juga bagus, bagian bencana alam yang bagus. Terus abis itu yang dari Korea itu ada Aspal yang baru, itu juga bagus. Itu baru tuh pada tahun 2019 atau 2018 gitu, gue agak lupa. Itu juga bencana alam yang bagus sih menurut gue, tapi sayang belum ada di Netflix. Ya semoga Netflix mengupdate lah, amin. Oke, selanjutnya ada di bencana yang dibuat oleh manusia, tapi kali ini gue buat zombie semua. Karena kalau misalnya bagian sakit virus kayak gitu mungkin kalian udah tahu ya, yang sempat beberapa viral dan kalian mungkin udah menontonnya. Jadi gue mau ngasih yang film zombie. Oke, lanjut. Selanjutnya ada bencana alam yang zombie. Yang pertama adalah World War Z. Kenapa gue ngasih World War Z ini? Sumpah ini dari backgroundnya keren sih. Dari bapak-bapak ini agak World War Z. Dia memang dari backgroundnya juga menggambarkan kalau dia berperang sama si zombie ini. Asli dia tuh seorang bapak yang mempunyai anak dan dia sangat menjaga keluarganya. Menurut gue itu keren banget.
asli. Dan ini film tuh sempet gue bawa di presentasi SMA gue, karena nih film rilis pada tahun 2013, jadi waktu itu gue masih SMA. Ini film bagus, zombie terbagus menurut gue. Secara alur jalan ceritanya juga bagus, asli dah, dia pintar. Oke, lanjut. Yang kedua ada I'm Legend. Mungkin kalian sedikit tahu, ini sempat viral juga I'm Legend. Dia rilis pada tahun 2007, sedikit lebih lama. Tapi kenapa disebut dengan I'm Legend? Pertama gue pas ngeliat backgroundnya agak nggak terlalu mengerti, cuman pas gue lihat, oh background belakangnya tuh rumahnya kosong-kosong gitu. Pas gue liat deskripsinya, oke, tentang zombie. Kenapa dia disebut I'm Legend dalam ini? Karena dia juga di backgroundnya sendirian banget. Jadi dia memang sendiri di kota itu yang sudah penuh dengan zombie. Belum ada yang menemukan dia bahwa dia masih hidup di kota yang sudah terpenuhi zombie itu. Tapi kalian bisa lihat tontonnya. Kenapa gue ini merekomendasikan, karena dia juga bingung waktu bertemu manusia yang harusnya dia mau ngobrol, tapi dia bingung asli. Ini film bagus sih, sumpah. Kisah hidup seseorang yang sendirian di kota penuh zombie. Kalian perlu nonton ini. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga itu ada Resident Evil. Sejujurnya gue suka banget dari dulu Resident Evil. Menurut gue karena ini rilisan film zombie yang pertama, itu menurut gue ya. Karena gue nonton Resident Evil ini dari yang pertama, dari 2002 dia udah rilis, 2004 dia udah rilis, 2007 dia udah rilis, 2010 dia udah rilis, 2012 dia udah rilis, sampai 2016 terakhir dia rilis. Sampai Resident Evil ini kan juga ada di game. Karena menurut gue ini yang keren sih. Jadi jalan ceritanya terus ada kayak film apa gitu, tapi dia ada seri sih yang gue tahu film itu. Gue agak lupa filmnya apa. Oke, kita lanjut ke Resident Evil. Menurut gue jalan cerita Resident Evil ini sedikit keren sih. Jadi dia emang membuat zombie itu memang ada dokter yang ingin membuat atau mengupgrade dunia ini gitu, dan dia juga mencari obatnya. Menurut gue ini film yang alurnya keren, apalagi cewek pemeran utamanya. Oke, itu dulu aja yang gue bakalan kasih ke kalian, rekomendasi film di Netflix yang bagian action. Nanti gue akan kasih lagi kalian film yang di Netflix lagi, bagian action lagi, tapi bagian agen. Oke, dari agen yang emang seru banget. Terus habis itu agen yang komedinya, film-film action yang bagian komedinya. Terus abis itu film action yang bagian penjahatnya tapi wow berkelas gitu. Gue bakal rekomendasikan semuanya untuk kalian. Untuk di Netflix yang kalian bingung mau nonton film apa selain serial TV, tapi film sekali habis. Terima kasih yang udah nonton film ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya untuk tahu kalau misalnya gue ada update. Thank you yang udah dukung video gue ini. Salam sehat.